Nah, ini setelah melalui proses fermentasi selama 3 minggu, sudah hancur, tidak menggumpal lagi. Hasilnya sudah mirip seperti tanah humus, jadi sudah tidak berbau dan sudah hancur, bosku. Salam hijau, bosku, salam organik. Kali ini saya akan mengolah kotoran ayam dengan cara difermentasi sebelum kita gunakan sebagai pupuk. Kotoran ayam ini lebih bagus kita fermentasi dulu sebelum kita gunakan, karena pada kotoran ayam yang belum matang itu mengandung gas yang bisa mengakibatkan layu pada tanaman kita, karena media tanam kita panas. Jadi lebih bagus kita fermentasi sebelum kita gunakan. Nah, ini ciri-ciri kotoran ayam yang belum matang. Biasanya menggumpal seperti ini, dan kalau basah atau terkena air hujan biasanya berbau menyengat. Nah, cara fermentasinya silahkan simak videonya, teman-teman. Kotoran ayamnya ini sudah saya keluarkan dari karung, teman-teman. Nah, terus di sini saya menggunakan mol nasi basi. Cara buatnya silahkan simak di video sebelumnya, cara buat mol nasi. Kalau tidak ada mol nasi, bisa kita menggunakan EM4 atau mol sejenisnya untuk mempercepat proses fermentasi. Terus di sini ada gula merah yang sudah saya larutkan. Gula merah ini sebanyak 200 gram. Kalau tidak ada gula merah, bisa kita gantikan dengan gula pasir atau molase. Terus di sini ada air cucian beras. Ini kira-kira sebanyak 2 liter lebih sedikit. Kalau tidak ada, bisa kita pakai air biasa saja. Tapi lebih bagus kalau kita menggunakan air cucian beras. Terus di sini ada gelas untuk takaran nanti. Sekarang kita akan campurkan gula merahnya ini ke dalam air cucian beras. Jadi gula merahnya tadi ini sekitar 200 gram, teman-teman. Bisa menggunakan gula pasir atau molase dari tetes tebu. Ini kita aduk dulu agar tercampur dengan rata. Kemudian kita akan tambahkan mol nasinya. Mol nasi ini sebelum kita gunakan bagus kita kocok dulu. Nah, di sini saya menggunakan gelas takaran ukuran 200 ml. Di sini saya akan tambahkan mol sebanyak 200 ml, teman-teman. Jadi saya pakai ukuran setengah gelas. Ya, setengah gelas itu sekitar 100 ml kali 2 jadinya 200 ml. Lalu kita aduk agar tercampur dengan rata. Selanjutnya ini kita diamkan dulu sekitar 20 menit sampai 30 menit agar mikrobanya aktif. Jadi usahakan jangan langsung digunakan. Kita diamkan dulu beberapa saat untuk mengaktifkan mikrobanya. Nanti akan saya masukkan ke dalam botol ini. Tutup botol ini sudah saya lubangi agar nanti mudah kita semprotkan ke kotoran ayamnya. Ini sudah saya masukkan ke dalam botol, teman-teman. Ada sekitar 2 liter lebih. Selanjutnya ini kotoran ayamnya ini akan saya ratakan dulu agar mudah nanti kita semprot. Nah, setelah rata seperti ini, lalu kita semprotkan, teman-teman. Jadi saya pakai botol untuk memudahkan kita menyemprotkan seperti ini. Kebetulan saya tidak ada spare saya rusak, jadi kita pakai botol bekas untuk menyemprot. Nah, lalu kita aduk lagi. Kita aduk, kemudian kita ratakan dan kita semprot lagi.
sudah selesai teman-teman. Tadi 3 kali aduk dan 3 kali saya semprot. Hasilnya seperti ini. Usahakan jangan terlalu basah. Bagusnya itu kelembapan airnya sekitar 30% saja. Kalau terlalu basah biasanya hasilnya tidak bagus. Nah, ciri-cirinya pada saat kita kepal seperti ini tidak mengeluarkan air, tidak meneteskan air ya pada saat kita kepal seperti ini. Jadi cukup dilembabkan saja supaya nanti proses fermentasinya itu bisa cepat. Selanjutnya ini akan saya masukkan ke dalam karung goni teman-teman. Kalau macam agak banyak bisa kita pakai terpal lalu kita bungkus. Di sini saya menggunakan karung bekas gula pasir. Ini sangat bagus karena dilapisi dengan plastik, jadi kelembapannya bisa terjaga. Kalau tidak ada karung bekas gula pasir ya pakai karung biasa saja, itu enggak masalah. Ini selanjutnya kita akan ikat. Kita ikat bagian ujung atas karung supaya nanti ada tersisa ruangan di dalam karung agar mudah nanti kita bolak-balik. Tadi kotoran airnya sampai di sini. Nah, jadi kita kasih ruang yang kosong supaya nanti mudah kita bolak-balik. Jadi tidak perlu kita keluarkan lagi dari dalam untuk kita aduk lagi. Nah, cukup kita bolak-balik seperti ini teman-teman. Nah, ini jadi lebih mudah untuk prosesnya. Usahakan setiap 1 minggu 1 kali kita bolak-balik karungnya seperti ini. Nah, selanjutnya ini tinggal kita simpan di tempat yang teduh. Ya teman-teman, ini setelah 3 minggu proses fermentasi, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah hancur, tidak menggumpal lagi. Bentuknya sudah mirip seperti tanah humus teman-teman, dan tidak berbau lagi. Jadi ini hasil fermentasi kita selama 3 minggu. Cukup menggunakan karung dan dibolak-balik setiap sekali seminggu. Nah, kita bisa lihat di gambar perbandingannya pada saat belum difermentasi, itu menggumpal teman-teman. Beda dengan sekarang setelah melalui proses fermentasi selama 3 minggu, hasilnya sudah hancur seperti ini. Ini tinggal kita kering anginkan lagi selama 1 hari dan sudah siap kita gunakan teman-teman. Oke bosku, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.